Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu CNN Indonesia menyelenggarakan acara talk show ya, acara yang dipandu oleh Rifana, di mana bintang tamunya adalah beberapa orang, diantaranya Adiana Pitupulu, Bung Henry Satrio dan juga Andi Azwan, yaitu Waketum Jokowi Mania. Dan di sini sebenarnya yang dibahas adalah tentang pemotongan anggaran, di mana berimbas pada beberapa pos kementerian yang kehilangan dana untuk bisa melanjutkan proyek-proyeknya. Di antaranya adalah tanda tanya bagaimana kelanjutan dari IKN. Nah, yang di sini yang kami tampilkan pada video kali ini adalah bisa dikatakan topik yang paling menarik ya, di mana ada perdebatan yang cukup alot antara pengamat politik Bung Henry Satrio dan juga Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania, di mana di sini mereka saling berdebat mengenai kepentingan oligarki dalam negara, di mana menurut Henry Satrio, bila negara melibatkan oligarki maka harus ada sesuatu yang diberikan kepadanya. Namun Bung Andi Azwan mengatakan oligarki tidak masalah andaikan memang berniat untuk membantu negara. Nah, jadi banyak sekali diksi-diksi dan juga narasi yang sangat menarik, sehingga memang enak untuk ditonton, untuk bisa menjadi informasi lebih untuk kita dan juga menjadi pelajaran kita ke depan. Nah, bagaimana perdebatannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Tapi kelihatannya ini tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur, ke swasta kan? Iya, semuanya swasta. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi menjawab. Saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Korporatnya apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, tapi timbal-timbal ya. Iya, tapi kan memang kan harus ada itunya lah ya. Nah itu tuh, bukan yang sebelumnya. Ada itunya tuh apa maksudnya Bang Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih balas budi. Itunya Pak, bayar pajak dia. Oke. Jelas dong bayar pajak dia. Gitu ya kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu zamannya. Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikir bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah pihak swasta, misalnya Pak Nasir punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia. Gini lah, jangan berpikir bahwasanya oligarki itu adalah sampah. Dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Korporasi itu juga punya andil membangun negara ini. Kalau saya tertarik sama Pak Agus. Ya tadi yang bicara stunting. Di dalam, sebentar dulu Pak Adian. Di sini mau ini jawab. Pak Agus. Kalau Pak Agus tadi ya untuk masalah MBG ini. Kontradiktif, terlalu ambisius. Kalau kita lihat. Trigger memang masih untuk ibu hamil. Untuk anak dulu, ya kan? Baru nanti kan ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan berkurang. Stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari awal kan dari kandungan kan sudah bisa dulu. Kalau sudah jadi bayi sudah ini stunting tapi dalam kandungan, kalau dia diberi gizi yang bagus, itu tidak akan. Gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi, dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke, kita kembali lagi ya, kita nggak bicarain stunting nih, kita lagi bicarain MBG. Enggak, mungkin ada yang oligarki tadi tuh. Oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita bilang satu persatu nama oligarkinya dan sejarah mereka berdiri. Oke? Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi itu problem. Ya itu maksudnya law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu. Kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai
MBG ambisius, kemudian kontradiktif. Kalau MBG ambisius ya, itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu loh. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada keinginan dari lagi presiden sekarang. Iya kan? Lagi kebingungan ini sekarang. Ya, itu tadi kan dapat 100 triliun dari pemotongan anggaran ini. Ya, dari pemotongan anggaran itu apakah 396T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Itu dana dari Kemenhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu. Ya kan? Nah, yang lainnya itu tinggal bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik itu skala prioritas dong, Bos. Terus gini, Bos, gue menarik yang ini, masalah yang di India 10 tahun. Coba di India, mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Kenapa mereka? Mereka kan mendapatkan itu kok makan siang gratis itu sejak dia masih di SMP, SMA dan sebagainya. Itu loh. Ya, kan? Beda lagi. Dan kita ini baru mulai gitu loh. Kita kalau merasakan sekarang, saya mau bergeser nanti di Silicon Valley, itu juga dari Indonesia. Kenapa sih? Loh, gue kan kenapa sih? Ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahnya Pak Prabowo ini adalah di program-program tadi, program-program populis dan juga pelayanan publik tadi yang nggak boleh terganggu. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup seru ya antara Bung Andi Azwan, yaitu Wakil Ketua Umum dari Relawan Jokowi Mania, dengan beberapa narasumber seperti Bung Henry Satrio dan juga Adian Apitupulu, di mana menurut Bung Adian dan Bung Henry Satrio, kehadiran oligarki ini kadang memang kesannya itu membantu, tapi memang ada udang di balik batu. Jadi bisa dikatakan setiap kali ada oligarki ikut serta dalam hal pembangunan negara, nah itu negara juga wajibkan untuk memberikan sesuatu itu pada oligarki. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh Bung Andi Azwan, di mana beliau mengatakan bahwa oligarki juga mempunyai hak untuk bisa ikut andil dalam memajukan program-program dari pemerintah, sehingga bisa dikatakan ya tidak ada yang salah dengan hal itu, karena dia juga membayar pajak dan juga memberikan sesuatu apa yang memang diminta oleh pemerintah. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Apakah oligarki memang diperlukan untuk membantu dalam mengatasi keruwetan dari negara kita, atau memang tidak perlu memakai oligarki, jadi hanya pure dari pemerintah dan juga masyarakat yang bekerja sama, sehingga kita semua tidak memiliki hutang dan memiliki kewajiban untuk diberikan kepada oligarki? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.